Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dampaknya kajian ini tadi, sekarang pertanyaannya pada ilmu pengetahuan. Ilmu yang kamu pelajari di kampus-kampus hari ini ngatasi ndak kalau bahas ruwetnya tadi, fenomena ekstase komunikasi, epilepsi komunikasi, dan lain-lain. Situasi yang berubah per detik, simbol yang tidak bisa dimaknai satu, pluralitas perubahan dan macam-macam itu tertampung tidak oleh teori-teori di kampus. Ini problem. Kalau di kampus kan teori, metode itu kan baku. Baku itu berarti tidak boleh diolah-olah. Kebakuan ini mampu nggak menampung perubahan yang luar biasa? Ini kalau tema ini nanti dibahas di Brodiat di The Ecstasy of Communication, itu bagian belakang, karena dia ingin membawa ke teorinya yang lain yang namanya dekonstruksi. Itu artinya apa? Kebenaran apapun yang hari ini kamu yakini, cobalah didekonstruksi. Dekonstruksi itu goyanglah, runtuhkanlah, struktur ulang yang baru. Siapa tahu kamu keliru selama ini. Kenapa kok bisa keliru? Karena struktur hidup masyarakat dan struktur berpikir kita hari ini simulatif. Kalau tidak didekonstruksi terus-menerus, jangan-jangan yang palsu kita anggap sejati. Jangan-jangan yang di teori-teori yang kita miliki selama ini tidak cocok untuk membahas fenomena luar biasa. Teori sosiologi misalnya, masyarakat itu cenderung bergerak dari masyarakat desa ke masyarakat kota. Lalu sekarang kebalikannya, orang kota itu pinginnya model desa lagi. Ya kan, kota-kota digarap kayak situasinya kayak desa, bisa begitu. Teori sosial lama misalnya, orang desa cenderung gotong royong, bekerja sama. Orang kota cenderung egois, suka-suka hati sendiri. Sekarang orang desa yang egois, suka-suka juga banyak. Malah yang dari desa itu biasanya gayanya luar biasa kalau masuk kota. Ngalang-ngalai yang asli kota misalnya. Loh, ini kan perubahan-perubahan yang tidak tertampung oleh teori lama. Orang-orang kampus harus bisa menjawab ini. Makanya katanya Derrida harus mau mendekonstruksi teori-teorimu apapun. Karena kamu bisa salah, kamu itu manusia. Jangkauanmu terbatas. Kebenaran sejati ada, tapi pemahamanmu, penangkapanmu, jangkauanmu terhadap kebenaran yang sejati itu terbatas. Bisa keliru, bisa salah. Maka harus terbuka, harus siap revisi, siap kalau tidak pas, kalau tidak cocok. Itu misinya ilmu pengetahuan. Jadi ini dampaknya pada ilmu. Dampaknya pada agama ada banyak. Kalau ini sebenarnya panjang bahasnya, cuma saya bahas sekilas ya. Yang pertama yang jelas, agama jadi dangkal dengan situasi hari ini. Jadi orang banjir informasi, mungkin ngerti banyak tentang agama dari medsos, dari internet, tapi dia tidak bisa memetakan, tidak bisa menganalisis. Jadi luas tapi tidak dalam. Sehingga tidak ngerti teori ini, ajaran ini, menggunakannya kapan, untuk situasi apa, dalam kondisi apa, dan seterusnya. Jadi orang akhirnya asal ngomong tentang agama. Kenapa? Karena tadi kegemukan informasi tadi. Banyak loh orang pinter sekarang bisa ngomong agama macam-macam. Wong kalau dia mau aja tiap pagi itu ada 4-5 stasiun ceramah kabeh agama. Oh, itu kan dia bisa menyerap banyak ilmu. Tapi ini tanpa dipahami serius, di ngaji ini dengan serius, hati-hati. Karena setiap wawasan agama itu ada porsi proporsinya, ada konteksnya, ada ruang dan waktunya sendiri. Kalau tidak hati-hati bisa keliru. Kan sering saya contohkan,
Perintah untuk sabar misalnya tidak bisa dinasehatkan pada orang yang malas. Loh, nyuruh orang sabar itu bagus, tapi kalau temanmu malas jangan disuruh sabar. Kok tidak belajar mas? Tidak apa-apa mas, yang sabar aja. Tidak bisa. Jadi harus ngerti porsi dan proporsinya. Dan kecerdasan porsi dan proporsi ini dulu dimiliki oleh para wali penyebar Islam awal di Indonesia, sehingga mereka bisa diterima. Yang ini yang harus kita dalami lagi. Jadi bukan berarti kita bodoh tentang agama, justru kita kegemukan agama tapi tidak tahu ilmunya. Kita kayak apa? Koyo kaset, koyo flash disk, koyo apa? Isinya banyak. Tapi kamu tidak ngerti isi yang banyak ini gunanya apa, maknanya apa, manfaatnya apa. Pokoknya itu ya oke. Kayak kalian download di e-book sak pirang-pirang itu banyak. Tapi ya tidak ada yang dibaca. Pokoknya duwe. Punya tentang filsafat ini? Punya pak. Saya lengkap koleksinya, dibaca. Tidak. Yang sering begitu. Wawas. Jangan-jangan informasi banyak tadi yang kegemukan di kepala itu kita punya, kita ngerti, tapi tidak ngerti kapan dan di mana ini harus dipakai. Itu yang banyak terjadi hari ini. Banyak ahli agama dadaan muncul. Setiap kali ada berita agama yang komentar banyak, kok yang ngerti-ngerti yo. Iya. Kalau ada orang ngomong tidak ada ayatnya, wah itu bukan ustadz asli itu. Mana dalilnya, mesti ngono. Kenapa? Dia tidak ngerti. Kurang luas wawasannya. Jadi ketika kegemukan informasi ditambah tadi ekstasi komunikasi, orang merasa eksis kalau sudah ngomong, jadilah asal bunyi tentang agama. Itu problem. Terus total transparansi ini juga bisa memberangus tadi saya singgung sebentar, menghabiskan ranah privatnya agama. Padahal agama itu asiknya dalam dimensi kesendirian di dalam. Cuma ketika total transparan semua, sekarang orang haji itu hampir semua bawa HP dan selfie. Sebelum selfie di depan Ka'bah hajinya belum mabrur. Sekarang kan begitu ternyata. Wah, mulai naik pesawat sampai di sana berlomba-lomba selfie. Jadi fokusnya tidak ke intimannya, kesendirian privatnya dengan yang maha kuasa, tapi lagi-lagi kayak tadi itu fenomena ekstasi komunikasi. Kita sholat kan juga begitu. Sekarang di masjid semua ada CCTV-nya. Kalau ada apa-apa bisa disetel. Nah itu kan termasuk booming dari ekstasi komunikasi. Jadi ya meskipun mungkin tujuannya kalau jangan-jangan ada orang ngambil apa ketahuan kan ngono. Jadi itu bisa kamu bahas serius itu fenomena. Jadi yang punya masjid pun ya khawatir kalau ada apa-apa hilangan. Melihat banyak hal dari perspektif suudzon. Jadi ya tidak apa-apa lah, kan pasrahnya itu loh. Tidak apa-apa, kita apa ya, saya sering bilang bahwa keimanan kita itu sering menipis, apalagi hari ini. Contohnya gampang dalam kasus komunikasi ini. Kalau ada orang lain menipu, mencaci maki, terus kita ikut mencaci maki, kita khawatir bahwa kebenaran kita kalah. Kalau kita tidak ngimbangi kerasnya dia, tidak ngimbangi jeleknya dia. Itu menunjukkan bahwa kita tidak terlalu percaya sama kebaikan dan kebenaran dari Allah yang kita yakini. Sehingga kita ngambil jalurnya tidak terlalu bagus. Jadi tidak usah. Kalau memang itu jelek ya tidak usah ditempuh. Loh Pak, sana gitu terus ya Pak, nyerang terus ya Pak. Kalau kita tidak malis nyerang, kalah kita. Loh, katanya yakin kalau kebaikan dan kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah. Berarti tidak terlalu yakin dong. Kalau menurut mereka jelek, jangan diikuti gaya kayak mereka.
Kalau kamu ikuti ya kamu sama jeleknya kayak mereka. Tapi kalau nanti kita kalah, kebenarannya yang kalah. Loh, kebenaran pasti menang kan, keyakinanmu begitu. Kamu percaya Allah pasti menolong kebenaran. Cuma kita sering tidak seyakin itu. Oke, itu contohnya. Akibat ekstasi komunikasi. Epilepsi komunikasi juga begitu. Membuat agama hanya jadi subjek kejutan. Agama hanya dielaborasi dalam aspek wow-nya. Islam itu seolah-olah isinya adalah teror, khilafah, pemimpin Islam apa ndak Islam, ustadz media, hantu dan ngusir hantu, kemudian ya kan, artis-artis hijrah, kok ya ikut-ikut dok, itu yang wow kan itu. Ndak ono isi liyane. Itu yang terjadi. Jadi kita dalam beragama pun ternyata mengalami epilepsi komunikasi. Ada subjek kejutannya yang itu yang jadi perhatian kita. Seolah-olah kalau ngomong Islam terus, wah ini mesti teroris, wah ini mesti kok khilafah, mesti yang dibahas pemimpin muslim apa non muslim. Terus debat tentang ustadz di media yang disukai dan tidak disukai, artis-artis yang pakai jilbab, dari pakai rok mini sekarang pakai jilbab, dan itulah hijrah. Nah isinya kan itu. Agama hanya di aspek wow-nya. Dan itu efeknya. Dan agama yang kebenaran sejati itu pada akhirnya menjelma jadi simulakra. Dia berdiri di atas imajinasi-imajinasi kita. Di atas kepalsuan-kepalsuan yang kita bangun sendiri, yang kita atasnamakan agama. Dan itulah yang terjadi hari ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.